Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tunisia hajar Mauritania 4-0 tanpa balas. Laga Tunisia versus Mauritania berlangsung di Omnisport Stadium. Tunisia menguasai jalannya laga dan berhasil mencetak 4 gol berkat aksi Hamza Matlouti di menit keempat. Wahbi Khazri di menit ke-8. Gol kedua Wahbi Khazri di menit ke-64. Dan Saifuddin Jaziri di menit ke-66. Dengan ini Tunisia berhasil meraih 3 poin perdana dan membuka asa untuk melaju ke babak 16 besar. Pantai Gading bermain imbang dengan Sierra Leone. Laga Pantai Gading versus Sierra Leone berlangsung di Douala Stadium. Sebastian Haller membawa Pantai Gading unggul di menit ke-25. Memasuki menit ke-55, Noah Kamara membuat kedudukan imbang menjadi 1-1. Nicolas Pepe membuat Pantai Gading kembali unggul berkat golnya di menit ke-65. Kemenangan di depan mata buyar setelah Al-Haji Kamara mencetak gol di penghujung pertandingan. Skor 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Pantai Gading masih kukuh di puncak dengan raihan 4 poin, sedangkan Sierra Leone di posisi ketiga dengan raihan 2 poin. Mahrez tak berdaya, Aljazair tumbang versus Guinea Khatulistiwa. Pertandingan Aljazair versus Guinea Khatulistiwa dihelat di Stadion Douala. Riyad Mahrez dan kawan-kawan mengurung Guinea Khatulistiwa sejak awal laga. Namun semua peluang Aljazair mental. Justru serangan balik Guinea Khatulistiwa yang mematikan. Pemain Guinea Khatulistiwa Obiang Obono Esteban mencetak gol di menit ke-70. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Dengan hasil ini, Guinea naik ke peringkat kedua dengan raihan 3 poin, sedangkan Aljazair berada di posisi buncit dengan raihan 1 poin. Resmi dipecat, Benitez cuma 7 bulan latih Everton. Everton resmi memecat Rafael Benitez. Pemecatan ini adalah buntut dari tren negatif Everton dalam beberapa pekan terakhir. Everton kesulitan untuk keluar dari tren negatif. Puncaknya, The Toffees menelan kekalahan 1-2 dari Norwich. Melansir dari laman resmi Everton, The Toffees mengatakan Benitez telah resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih tim utama. Everton pun akan mengumumkan pengganti Benitez dalam waktu dekat ini. Liverpool tak sanggup naikkan gaji Mo Salah. Masa depan Salah di Liverpool menjadi pembahasan sejak musim lalu. Pemain Mesir itu disebut-sebut ingin memperpanjang kontrak baru di mana kontrak lamanya akan habis 2023. Liverpool tentu dengan senang hati mempertahankan Salah, namun kendalanya adalah soal permintaan gaji. Mohamed Salah kabarnya meminta kenaikan gaji yang tinggi di Liverpool. Menurut laporan AS, Liverpool kabarnya tak menyanggupinya. Si Merah diklaim keberatan dengan nominalnya. West Ham versus Leeds, The Whites berhasil curi 3 poin. Laga West Ham versus Leeds berlangsung di Olimpiade London. Leeds mampu unggul di menit ke-10 berkat aksi Jack Harrison. Fabianski still there. Harrison! Jack Harrison! Memasuki menit ke-34, West Ham mampu menyamakan kedudukan berkat aksi Jarrod Bowen. And it comes once more. Heads go up and the ball hits. 3 menit berselang, Jack Harrison kembali menggetarkan jala West Ham. Good shape on it, header down, and it's in! Pablo Fornal membuat kedudukan kembali imbang di menit ke-52. Breaks in the penalty area to Fornals, who rides a couple of challenges.
Harrison menjadi momok West Ham setelah berhasil mencetak hat-trick di menit ke-60. Rafinha plays the ball to the far side to Harrison. Skor pun berubah menjadi 2-3 dan bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, West Ham masih tetap di posisi keempat dengan raihan 37 poin, sedangkan Leeds United naik ke peringkat ke-15 dengan 22 poin. Liverpool versus Brentford, dominan, The Reds menang 3-0. Pada pertandingan pekan ke-21 yang dihelat di Anfield, Liverpool membuat 27 attempts, 13 diantaranya mengarah ke gawang. Brentford cuma bikin 5 tembakan tanpa satu pun tepat sasaran. Gol Liverpool dibuat Fabinho di babak pertama. Memasuki babak kedua, Liverpool menambah 2 gol lewat aksi Alex Oxlade-Chamberlain di menit ke-69. Dan Takumi Minamino di menit ke-77. Tambahan 3 poin membuat Liverpool naik ke posisi kedua klasemen dengan 45 poin dari 21 laga, sedangkan Brentford tertahan di posisi ke-13 dengan 23 poin. Roma versus Cagliari, penalti Oliveira menangkan Giallorossi. Bermain di Olimpico, satu-satunya gol dicetak Sergio Oliveira lewat tendangan penalti di menit ke-33. Sergio Oliveira scoring on debut. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Roma di tahun ini setelah 2 laga sebelumnya berakhir kekalahan. Skuad asuhan Jose Mourinho kini berada di urutan ke-6 klasemen Serie A dengan 35 poin. Sementara itu Cagliari tetap di zona degradasi, tepatnya di urutan ke-18 dengan 16 poin. Hasil Serie A pekan ke-22 hari ini. Sassuolo kalah 2-4 dari Verona, Venezia bermain imbang 1-1 dengan Empoli, Atlanta bermain imbang 0-0 dengan Inter. Daftar top skor sementara masih dipimpin Ciro Immobile dengan torehan 17 gol, disusul Dusan Vlahovic dengan torehan 16 gol. Real Madrid juara Piala Super Spanyol. Final Piala Super Spanyol antara Athletic Bilbao versus Real Madrid dihelat di Stadion King Fahd. Gol-gol kemenangan Madrid dicetak oleh Luka Modric di menit ke-38 dan penalti Karim Benzema di menit ke-52. Pertandingan ini diwarnai kartu merah yang diterima bek tengah Madrid Eder Militao. Bilbao juga diberi penalti tetapi eksekusi Raul Garcia bisa dimentahkan Courtois. Real Madrid pun sukses merebut Piala Super Spanyol 2021-2022. Wayne Rooney dan Frank Lampard jadi kandidat suksesor Benitez. Dalam pernyataan resminya, manajemen Everton tidak membeberkan nama yang akan menjadi pengganti sementara untuk mengisi hengkangnya Benitez. Namun beberapa nama langsung digadang-gadang sebagai pengganti Rafael Benitez di Everton. 2 diantaranya adalah Wayne Rooney dan Frank Lampard. Wayne Rooney bukan sosok asing bagi Everton. Dia memulai karir dari Akademi Sepak Bola Everton dan memulai debut profesional pada 2002. Adapun sosok Frank Lampard lebih dikenal sebagai legenda klub London Chelsea. Selain 2 nama tersebut, beberapa nama yang disebut menjadi pertimbangan Everton adalah Roberto Martinez dan Graham Potter. Luka Modric cetak sejarah, penyelamatan krusial Courtois bantu Madrid juarai Piala Super Spanyol. Real Madrid berhasil merengkuh gelar juara Piala Super Spanyol 2022 pada laga final yang berlangsung di King Fahd Stadium, Arab Saudi, Senin 17 Januari. Madrid mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0. Salah satu pemain yang turut membantu kemenangan Madrid adalah sang penjaga gawang yakni Thibaut Courtois. Apalagi kiper asal Belgia itu melakukan penyelamatan krusial di menit-menit akhir pertandingan. Menurut catatan Opta, Courtois telah melakukan penyelamatan dalam 2 penalti terakhir.
Melawan Athletic Bilbao, Courtois sebenarnya tak terlalu banyak melakukan penyelamatan. Tercatat cuma 2 yang dilakukannya sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Luka Modric juga mencetak sejarah pencetak gol tertua. Modric melakukannya dalam usia 36 tahun, 129 hari. Karim Benzema tak terima dianggap pelayan Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo pertama membela Real Madrid pada 2009. Sejak saat itu keduanya berkontribusi terhadap banyaknya gol Los Blancos. Namun ada anggapan bahwa si penyerang Prancis kalah superior dari sang mega bintang Portugal. Usai Ronaldo hengkang ke Juventus pada 2018, Benzema mencuat sebagai top skor Real Madrid setiap musimnya. Ia menjadi juru gedor yang nyaris tak tergantikan. Meski begitu, Benzema tetap tidak terima jika disebut dirinya dahulu hanya menjadi deputi bagi Ronaldo. Ia bukan tipe pemain yang selalu mempersilahkan dan merasa berkewajiban melayani dengan cara mengoper bola kepada CR7 sepanjang waktu di Real Madrid. Samir Handanovic soal penyelamatan penting lawan Atalanta. Inter Milan memang cuma bermain imbang melawan Atalanta di pekan ke-22 Liga Italia, namun kapten Nerazzurri yakni Samir Handanovic patut mendapat acungan jempol pada laga yang digelar di Gewi Stadium Senin 17 Januari. Ex-kiper Udinese itu kembali melakukan penyelamatan dari peluang Luis Muriel di akhir-akhir babak kedua. Saya mengetahui Muriel sejak di Udinese, jadi saya memang sudah mempelajarinya. Saya melihat bola dan itu semua terjadi dalam latihan. Tugas utama penjaga gawang memang membuat penyelamatan dan saya sudah melakukannya, ucap Handanovic kepada DAZN usai pertandingan. Alex Oxlade-Chamberlain korban kemenangan Liverpool. Kemenangan Liverpool 3-0 atas Brentford pada laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Anfield Minggu 16 Januari harus dibayar mahal dengan cedera yang menimpa Alex Oxlade-Chamberlain. Menurut laporan, sejauh ini klub tengah menunggu hasil pemeriksaan pemain sayapnya tersebut. Chamberlain mengalami masalah pada pergelangan kakinya saat ia berlari ke area penalti. Akibatnya ia dipaksa meninggalkan lapangan lebih cepat pada menit ke-74. Ketika disinggung mengenai kondisi Chamberlain, Klopp menjelaskan bahwa pemainnya itu dalam kondisi yang bagus. Hanya saja, tambahnya ia belum mengetahui seberapa parah cedera yang dideritanya. Si Merah belum nyerah kejar Manchester City. Kemenangan atas Brentford berarti penting untuk Liverpool, sebab ini jadi tanda The Reds belum menyerah mengejar Manchester City di puncak Premier League. Liverpool saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 46 poin, selisih 11 angka dari City di posisi pertama. Memang masih ada selisih 2 digit dan bukan tugas mudah mengejar City yang lagi on fire. Dengan satu laga simpanan, Liverpool setidaknya bisa memangkas jarak itu menjadi 8 poin sekaligus menjaga peluang untuk jadi juara Premier League. Sebab musim masih menyisakan 16 pekan lagi sehingga apapun bisa terjadi. Meski demikian, Liverpool patut menjaga konsistensi penampilan untuk terus meraih kemenangan demi menekan City. Kecewa dengan Juventus, Manchester United siapkan tawaran untuk Paulo Dybala. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah melakukan ancang-ancang bila Paulo Dybala gagal memperpanjang kontrak bersama Juventus. Seperti diketahui, kontrak Paulo Dybala di Juventus akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Hingga kini negosiasi kedua belah pihak masih berjalan alot. Kabar itu membuat Manchester United merasa senang dan sudah menyiapkan tawaran untuk pemain timnas Argentina tersebut. Setan Merah bakal mendapat durian runtuh karena bisa merekrut secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Lawan Spezia, momentum Milan gusur Inter di puncak Serie A. AC Milan dalam momentum bagus saat melawan Spezia pada pekan ini guna menggusur Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia. Momentum bagus yang dimiliki Milan adalah tim asuhan Stefano Pioli itu sedang dalam penampilan terbaik setelah memenangi 3 pertandingan terakhir. Dengan menang atas Spezia, Milan bisa ke puncak klasemen Liga Italia menggeser rival sekota Inter Milan. Pada Senin 17 Januari, Inter imbang melawan Atalanta dengan skor 0-0.
Direktur Dortmund terkejut mendengar pernyataan Erling Haaland. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Michael Zorc, merespon pernyataan Erling Braut Haaland. Intinya, Haaland merasa mulai mendapat tekanan dari klub tersebut. Oleh karenanya, ia harus segera memutuskan kelanjutan masa depannya. Zorc mengaku terkejut mendengar ucapan sang penyerang. Pernyataan Erling sedikit mengejutkan kami, kata Zorc kepada Kicker. Ia menegaskan saat ini tidak ada tenggat waktu untuk memutuskan sesuatu, apalagi Haaland masih terikat kontrak di Dortmund hingga Juni 2024. Tersisa 2,5 tahun lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!